Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Ikhwanifillah rahmatullahi alaikum. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang konsep pasar dalam sistem ekonomi Islam, sebuah praktik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Kali ini kita sudah sampai pada seri relasi pasar, agama, sosial, dan kekuasaan. Pasar dalam konteks penelitian ini menjadi fokus topik perhatian, baik pasar dalam arti konsep dalam sejarah ekonomi Islam maupun pasar dalam arti praktek di Beringharjo, Yogyakarta. Relasi pasar dengan agama, sosial, dan kekuasaan secara konsep filosofisnya sangat kuat. Secara konsep filosofisnya sangat. Falsafah dalam pengertian Islam adalah mengintegrasikan segala sesuatu menjadi satu menuju kepada Sang Pencipta. Masjul madah biruh sesuai dengan falsafah-falsafah di Yogyakarta, Sangkan Paraning Dumadi, dan lain sebagainya. Adanya integrasi ini meniscayakan adanya relasi yang kuat, baik di pasar, di masjid, di masyarakat, maupun di seluruh aspek kehidupan, dilandasi oleh kesadaran dan iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falsafah Catur Gatra menjadi simbol relasi antara keraton, masjid, alun-alun, dan pasar sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Hubungan pasar dengan Islam sangat kuat karena pada waktu itu pengawas pasar adalah abdi dalam yang soleh, orang-orang yang bertakwa, menjalankan aturan agama dan disiplin dalam menegakkan aturan pasar. Pelanggaran terhadap hak-hak publik di pasar langsung diselesaikan oleh mantri pasar seketika saat keliling patroli menemukan kejadian yang dianggap mencurigakan dan janggal, tidak biasa terjadi sehari-hari di pasar. Nah, ini informasi dari Romo Tirun. Atau kemudian yang disebut mantri pasar itu adalah Ki Begel Tondo. Pedagang mengaku kalau aktivitasnya selama ini untuk ibadah. Relasi pasar, agama, sosial, dan kekuasaan di Yogyakarta disimbolkan dengan falsafah Sangkan Paraning Dumadi. Relasi pasar dengan agama, sosial, dan kekuasaan dalam falsafah Islam sangat kuat karena adanya prinsip tauhid yang menyatukan seluruh elemen-elemen itu oleh pelakunya yang bertakwa. Ada kesadaran, ada idrok silabila. Karena kata Allah, fa'ilam yastati fa'innallaha yaroka. Relasi secara praktis menjadi tradisi di Pasar Beringharjo dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya dengan falsafah golong gilik dan manunggaling kawula Gusti. Falsafah golong gilik sebagai pancaran dari habluminan nas, relasi sosial sama manusia, dan falsafah manunggaling kawula Gusti sebagai pancaran habluminallah, relasi manusia dengan Sang Pencipta. Relasi ini, baik golong gilik dan manunggaling kawula Gusti itu menjadi kesadaran kolektif masyarakat Yogyakarta, termasuk para pedagang yang bekerja di pasar yang memiliki niat untuk ibadah. Jadi hidroksilabilanya kuat, habluminan nafasnya kuat. Apalagi ketika menghadapi persaingan dengan pasar modern yang sifatnya mengglobal. Sehingga relasi pasar secara singkat dalam konteks agama sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menafkahi keluarga, syiar Islam, perintah-perintah agama. Relasi pasar dalam konteks sosial sebagai wahana sosialisasi dan interaksi antar masyarakat, pedagang dan pembeli, rakyat dan penguasa, abdi dalam dan keraton. Relasi pasar dalam konteks kekuasaan sebagai implementasi dari kebijakan perekonomian keraton, baik yang sifatnya moneter maupun fiskal. Itu tadi konteks relasi pasar dalam agama, sosial, dan kekuasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.